Teman-teman, kita udah membahas tadi ya, kita balik lagi ke materi. Kita udah belajar tadi masalah connecting data source, kemudian komparasi, relationship, composition, distribution juga sudah. Saya akan coba menjelaskan visual spatial data. Visual spatial data itu kayak gimana gitu ya. Jadi kita ingin menampilkan data ruang gitu, atau data berdasarkan peta gitu. Caranya gimana kalau di Power BI gitu? Kita bisa, di sini ada yang namanya visual map itu sama ArcGIS. Nah, dua hal ini bisa digunakan untuk menampilkan secara spasial data gitu. Kita pilih map dulu ya, gitu. Kita klik mapnya. Lalu ketika kita pilih map itu di field ini itu ada beberapa row penting, location, legenda, latitude, longitude sama size gitu. Nah, jadi jenis data apa sih yang bisa kita gunakan gitu untuk ditampilkan di visual map gitu. Datanya itu adalah data lokasi, itu contoh misalnya nama kabupaten, nama kota, nama negara kayak gitu, atau kode pos, atau garis bujur, gitu ya, latitude dan longitude gitu. Nanti akan kita praktekkan bersama itu. Nah, di data source kita gitu yang sudah teman-teman download juga gitu ya, di sini ada gitu namanya, kita akan coba dulu ya, data berdasarkan state gitu ya. State ini adalah nama lokasi gitu. Tampilannya kita drop dulu gitu. Ketika kita masukkan ke lokasi ini, nah ketika kita masukkan ke lokasi, dia akan si Power BI ini gitu ya akan auto identified gitu. Ini tuh lokasinya di mana berdasarkan nama-nama dari state tersebut. State itu kayak gimana sih datanya gitu? Kita coba lihat dulu deh gitu biar teman-teman tahu ya. State gitu. Nah kita misal state itu mana ya? Ini. State itu adalah nama negara bagian gitu. Kalau kita lihat itu ada Alabama, Arizona, Kansas dan sebagainya gitu. Jadi kalau data state ini kita masukkan ke location gitu, si Power BI ini nanti auto identified. Ini tuh di mana lokasinya gitu berdasarkan titik berdasarkan nama lokasi tersebut. Nah ini kalau berdasarkan nama lokasi, kita bisa memasukkan data tersebut berdasarkan kode pos juga gitu. Kebetulan di sini kita punya data kode pos gitu. Kode pos itu di mana? Postal code. Nah, postal code ini kita drag saja, kita masukkan ke location. Maka dia juga akan auto generate itu data tersebut berdasarkan kode pos yang ada. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat, zoom ya, itu berdasarkan postal code. Gitu. Selain itu, bisa menggunakan latitude, longitude, gitu, atau ini ya. Saya akan mencoba mencontohkan bagaimana sih penggunaannya itu. Kita close dulu. Kebetulan di sini nggak ada data latitude longitude gitu, tapi saya punya satu data itu data outlet Toyota gitu ya. Outlet Toyota ini tampilannya seperti ini. Kita klik Toyota. Lalu di data Toyota ini ada yang namanya location nih. Nah ini adalah data latitude dan longitude yang saya dapatkan dari Maps gitu ya. Nanti proses dapetinnya itu nanti beda lagi gitu, kita nggak akan bahas gitu, tapi intinya kita udah dapet lokasi tersebut, kita bisa memasukkannya ke sini karena location ini locationnya kita masukkan ke row location yang ada di sini, maka dia akan auto identified. Nah ini adalah outlet Toyota di seluruh Indonesia, outlet Toyota di seluruh Indonesia. Nah apa sih perbedaannya gitu ketika kita menggunakan data lokasi berdasarkan nama, berdasarkan kode pos, berdasarkan latitude dan longitude gitu. Perbedaannya adalah gitu, karena si Power BI ini atau Maps-nya ini dia identifikasi berdasarkan nama tersebut gitu. Nah, kalau kita menggunakan nama lokasi, contoh misalnya Tegal gitu ya, dia akan auto identify tuh Tegal itu ada di mana gitu. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ketika ada dua nama daerah gitu, Tegal dan misal satunya lagi Tegal gitu, hanya double gitu. Nah, nanti akan rancu tuh. Bisa jadi gitu yang dimaksud Tegal adalah A, tapi dia menunjuknya Tegal B gitu. Nah, itu yang terjadi kalau kita menggunakan nama gitu. Tapi kalau kita menggunakan kode pos lebih akurat, akan lebih akurat lagi kalau kita menggunakan latitude dan longitude gitu.
Karena kalau kita menggunakan kode latitude dan longitude itu, dia akan benar-benar sampai detail, akurat banget gitu, lokasinya itu ada di mana. Ini saya contohkan ya. Saya akan coba fokus mode dulu supaya kelihatan. Sebentar, ini masih proses. Saya set dulu. Oke, sambil mungkin ada pertanyaan, silakan teman-teman. Rasanya di sesi kedua ini nggak terbahas semuanya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita masih ada satu sesi lagi besok, itu nanti akan kita lanjutkan bersama-sama. Halo Mas Pras. Halo. Halo. Mau nanya Mas? Halo. Ya. Halo. Kalau yang ini, gini saya Rizky. Ini kalau berdasarkan longitude ini kita bukan hanya lokasinya, tapi sekaligus nama outlet atau salesnya Mas. Bisa nggak Mas kira-kira? Bisa gitu. Jadi gini. kita ini dulu ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah ini contoh tadi latitude, longitude ya. Sebentar. Berdasarkan lokasi itu. Ini saya tampilkan kalau berdasarkan lokasi ini bisa sangat detail nih. Kalau kita zoom gitu ya, dia ada di jalan mana, letaknya di sebelah mana, itu bisa kelihatan. Tuh ini lagi proses loading teman-teman ya. Nah lalu tadi pertanyaannya gimana kalau saya mau menampilkan nama outletnya, alamatnya gitu, gimana caranya gitu ya. Di sini ada legenda gitu ya, kita bisa masukkan di legenda tadi gitu. Contoh misalnya saya mau menampilkan brand dia gitu, atau kotanya dulu deh, dia kotanya tampilkan di sini, kita masukkan di kota. Oh sorry, bukan di legenda gitu, tapi ada di namanya di sini tooltip. Nanti kita juga belajar soal tooltip ya gitu. Tooltip ini, tooltip ini misal nama ininya ya, nama kotanya saya masukkan di mana sih di tooltip. Mana sih tooltip? Bentar. Sebentar. Nah ini ada tooltip gitu. Kita masukkan nama kota di tooltip, kemudian alamat juga di tooltip, kemudian apalagi nih misalnya kita butuhkan gitu nomor telepon gitu di tooltip gitu. Nah ketika kita memasukkan data lain ke tooltip dan kita mengarahkan kursor ke lokasi tersebut, dia akan muncul datanya tuh di sini. Di black card ini dia menampilkan location atau latitude longitude cabang tersebut gitu. Dia ada di kota namanya Jayapura, alamatnya di Jalan Bapura, Kota Jayapura gitu, nomor teleponnya sekian gitu. Kita bisa menambahkan tuh informasi lain gitu. Misal saya mau menampilkan nama itu, nama outletnya gitu ya. Nah, coba. Ini akan muncul nih. First name Hajat Abadi ini nama dealer, ini mungkin nama dealernya gitu ya. Ini Haji Kala, kemudian kalau mungkin di Jawa Tengah gitu, atau 2000 gitu kita tahu. Jadi kita bisa tahu berapa nih gitu alamat-alamatnya itu. Pun sama kalau kita mau menampilkan salesnya ya tinggal dimasukkan di dalam tooltip ini aja gitu. Nah, kalau kita mau mengklasterkan gitu, contohnya saya mau supaya gampang deh gitu, biar masing-masing provinsi itu kelihatan gitu, dibedakan warnanya gitu. Nah, kita masukkan di legenda ini nih, provinsi gitu, contoh ya. Provinsi kita drag, kita masukkan di legenda, maka dia akan memunculkan titik-titik itu berdasarkan lokasi, berdasarkan provinsi gitu. Jadi beda provinsi, beda warnanya kayak gitu. Nah ini tadi ya kita bisa drag gitu sampai detail location tersebut. Nah kemampuan ini nggak bisa kalau teman-teman menggunakan location-nya ini diisi dengan nama kota gitu. Karena kalau nama kota ini dia akan milih di titik tengah di kota tersebut gitu. Saya akan tunjukkan hal yang menarik lagi nih dari Maps gitu ya. Sementara kita gedein dulu gitu ya. Kita sudah bikin Maps. Nah, kita bisa melakukan format juga nih untuk data di Maps gitu. Contoh, kita klik dulu Maps-nya, lalu kita pilih format. Di format ini nanti ada pilihan di sini Map Style gitu. Kita pilih. Nah, kita mau ada kebutuhan apa nih? Mau menampilkan dalam bentuk peta jalan gitu atau peta areal gitu. Peta areal atau satelit gitu ya. Kita bisa pilih gitu. Misalnya kita pilih satelit, nanti petanya dia akan menyesuaikan menggunakan peta satelit gitu. Jadi
Kalau teman-teman ada kebutuhan nih untuk melihat berapa sih gitu kontur tanahnya seperti apa, bagaimana gitu, kita bisa mengubahnya dalam bentuk areal itu. Tapi kalau nggak terlalu butuh jalan, nggak terlalu butuh kontur gitu, kita bisa pilih dark juga gitu untuk bisa lebih menghemat baterai gitu atau menghemat akses gitu ya, kita bisa lebih mudah kayak gini. Nah, biasanya untuk infografis ya segini juga cukup ya gitu untuk ditampilkannya gitu. Jadi simpel, kita bisa menampilkan data spasial dengan Power BI dengan cara seperti ini. Nah, apalagi yang menarik dari data map visualization itu adalah gitu, kita oh ya, kita bisa mengubah bubble gitu. Bubble itu ukuran dari si titik-titik ini ya, dengan cara klik format ini lalu ada bubble, kita ubah, misalnya kita ingin lebih gede, nah ini akan lebih besar lagi. Kategori ini adalah nama atau judul yang ada nanti di sini muncul. Oh ya, ini nama ini location yang tadi ya. Jadi latitude-longitude-nya nggak terlalu perlu lah kita hapus gitu. Kalau kita mau format color juga nanti bisa di sini ya, bisa dipilih colornya itu. Nah, yang menarik lagi adalah kita bisa menggunakan ArcGIS di Power BI. Kalau teman-teman familiar dengan ArcGIS ya gitu, ArcGIS ini menurut saya sih lebih powerful ya gitu untuk menampilkan data spasial gitu dibandingkan dengan Google Maps gitu. Ini bukan Google Maps sih, tapi Bing, providernya Bing, tapi secara umum sama. Kalau teman-teman mau menggunakan Google Maps ada gitu, tinggal cari di tadi more visual itu, pilih Google Maps gitu ya. Nah, kebetulan karena Microsoft ini rada-rada nggak klop ya dengan Google gitu, jadi by default dia akan memilih Bing, gitu. Akan menampilkan Bing. Oke, kalau ArcGIS gimana gitu? Kita ubah tampilannya di sini, tapi saya klik save dulu. Kita pilih di sini ada namanya ArcGIS Maps for Power BI. Kita klik ArcGIS-nya. Nah, ArcGIS ini agak berat memang gitu. Jadi dia proses refresh-nya itu akan lebih besar atau akan lebih lama gitu. Nah, ini adalah tampilan dari ArcGIS gitu. Nah, ketika di ArcGIS ini gitu, kita juga bisa mengubah nih bentuk atau tampilan data atau petanya itu mau seperti apa. Ini by default ditampilkan dalam bentuk abu-abu ya. Gitu. Kita bisa banyak ketik format gitu ya. Lalu di sini ada map tool gitu. Lalu di map tool ini ada yang namanya base map gitu. Kita aktifin dulu base mapnya. Ketika kita aktifin base map, nanti di pilihan ini nanti akan ada muncul nih base map di sini. Tapi kalau kita nggak cek, dia nggak akan muncul gitu. Nah, di base map ini kita bisa ubah tampilannya. Kita mau dark, mau berdasarkan root gitu, atau mau berdasarkan misalnya saya pilih OpenStreetMap gitu. Nanti akan tampilannya seperti ini. Kita bisa melihat mana yang jalur tol, mana yang jalur provinsi, jalur kabupaten, kota gitu. Kita bisa melihat detail di sini. Seperti ini. Nah, dia lebih detail lah gitu. Selain itu juga enaknya ArcGIS adalah kita bisa melakukan beberapa analisis. Contoh misalnya ya, itu saya mau menghitung kira-kira dari titik orange ini gitu ya, dari Nasmoko Majapahit ini, saya mau menghitung coverage capacity gitu. Coverage capacity itu kayak gimana? Maksudnya adalah gini. Biasanya kan kita punya ini ya, dealing time gitu. Dealing time, customer itu punya dealing time gitu. Dia akan mau ke dealer gitu atau ke toko kita gitu. Semisal gitu, toko kita itu jaraknya kurang dari 30 gitu. Nah, kita bisa mengukur tuh 30 menit dari titik ini kira-kira coverage-nya mana aja ya gitu. Kalau ini kan nggak kelihatan nih gitu. Kita bisa pilih di sini ya, di tombol ini analytics tuh, kita pilih yang bawah ini gitu. Lalu muncul nih gitu. Kita fokus mode dulu aja deh gitu biar lebih kelihatan. Nah, lalu nanti di sini ada pilihannya drive time gitu. Misal kita klik dulu nih titiknya gitu. Titiknya orange gitu. Lalu saya mau menampilkan berdasarkan radius gitu atau sudah klik ya. Saya pilih dua titik ya. Ini dan ungu dan orange gitu ya. Nah, ungu,
Kalau kita mau 2 titik itu kita tekan kontrol, lalu klik titiknya, tekan kontrol lalu klik titiknya gitu, nanti dia akan klik. Kita back to report dulu aja biar rasanya kayaknya kita bisa menandai kalau kita nggak di fokus mode ya. Jadi kita coba nggak fokus mode dulu. Contohnya ini ya, saya mau lihat misal di Malang ini. Titiknya nggak terlalu kelihatan, kita ubahlah gitu biar dia agak besar gitu. Kita ubah titiknya dulu ya biar kelihatan ya. Kita bisa mengubahnya di sini. Layer list, lalu kita pilih simbologi. Kita pilih simbologi ini, lalu di bagian bawah. Oke. Nah ini kita ada pilihan warnanya gitu. Nah simbol ini size gitu kita ubah menjadi lebih besar gitu ya, biar kelihatan gitu. Warnanya juga bisa kita atur tuh. Nah ini sudah agak besar-besar gitu. Terus tadi saya mau menganalisis coverage capacity gitu. Kita pilih tadi dulu analytics tool, kemudian kita pilih analytics drive time gitu. Kita klik drive time, kita pilih beberapa lokasi itu. Contohnya adalah ini ada 2 lokasi. Jadi ada 2 lokasi yang saya selected. Kemudian saya mau melihat berdasarkan radius gitu. Radius sekitar 5 km gitu ya. Kita pilih 5 km lalu oke. Nah setelah itu muncul nih. Kita bisa ubah transparansinya, kita kurangin, kita naikin. Dari sini kita bisa tahu nih outlet kita gitu, radius 5 km itu dia akan coverage area mana saja gitu, dan mana yang nggak ke coverage gitu ya. Nah ini berguna nih nanti untuk menentukan sales juga, target sales gitu. Jadi kalau kita salesnya itu ya ditargetin satu sales untuk canvassing gitu atau nyari customer dalam radius 5 km gitu ya. Ya kemungkinan areanya yang bisa kita dapetin itu di sini gitu. Selain itu juga kita bisa ubah bukan radius tapi berdasarkan drive time gitu. Kita remove dulu, kita pilih lagi titik-titiknya. Nah ini ada pilihan search area berdasarkan radius atau drive time gitu. Drive time itu adalah jangkauan waktu gitu yang bisa ditempuh dari titik pusat gitu. Drive time-nya itu berapa gitu? Saya 30 menit gitu misalnya. 30 menit dari area tersebut. Hasilnya akan seperti apa gitu. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Ini yang ungu-ungu ini adalah area yang masuk dalam coverage si coklat dan si ungu gitu. Jadi di dalam area ini bisa ditempuh selama 30 menit gitu perjalanan gitu. Sedangkan di luar itu dia nggak bisa dicapai gitu. Nah, bagaimana penghitungannya gitu? Itu sudah dari ArcGIS-nya yang menentukan penghitungannya gitu. Kayak gitu sih.